Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mulai di sini untuk mengangkat kita ya. Ya ini sebetulnya mengangkat kekecilan lah kalau mau dibilang coding, agak lebih ribet ya kalau namanya coding itu kita harus siap untuk. Nah, yang sekarang kegiatan kita karena ini kita ketemu sebentar-sebentar, terus juga agak lama jadi waktunya karena adanya kendala-kendala. Saya mau ngasih lihat aja yang aplikatif, jadi langsung kalau teori-teori kita langsung berpraktek aja. Nah, untuk kita yang nanti kecuali kalau teman-teman ya kuliahnya nanti itu di jurusan IT yang memang programming itu nanti ada lagi tes. Nah kalau yang mau sambil otodidak belajar sendiri itu juga bisa. Coding itu sekarang sangat terbuka, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan namanya cari referensi buat kita bisa ngulik komputer itu susah kita atur. Kalau sekarang enggak, ini gampang, terbuka banget. Di YouTube, di platform ini ya, training itu udah banyak banget. Apalagi yang namanya Android. Android itu sistemnya dia dibangun beda sama yang lain. Apa bedanya Pak? Antara Microsoft sama Google sama Android, antara Android sama Microsoft Office. Yang paling nol, yang paling beda banget apa coba? Iya, Windows sama Google kalau Windows itu dia masih pakai cara berpikir yang lama, di mana semua sistemnya, termasuk Apple ya, iOS, semua sistemnya itu dibangun sama si perusahaan. Jadi ibaratnya gini, misalnya nih, Windows itu perlu aplikasi untuk spreadsheet, dia kan bangun namanya Microsoft. Untuk bikin surat dia bangun namanya Microsoft Word ya. Untuk mengolah data sama kurang Excel. Itu Excel, Word dan semuanya segala macamnya perangkatnya dia, PowerPoint dan sebagainya. Developernya yang bangunnya buat itu semua dia. Microsoft. Dulu pernah ada handphone yang pakai sistem Microsoft, Windows Phone namanya. Sama itu juga begitu. Jadi aplikasinya yang ada di situ yang bisa dijalani di handphone itu cuma dia yang bisa develop, yang bisa membangun. Caranya gimana? Dia merekrut orang programmer, diajari caranya membuat dengan menggunakan bahasa pemrogramannya, terus dikerjakan di tempatnya dia. Jadi Microsoft sama di Apple. Jadi kalau punya iPhone sama itu juga betul sama dengan Microsoft. Nah, si Android bedanya apa? Dia nggak kayak gitu. Dia hanya nyediain aja nih. Ini kita nyediain handphone yang perangkatnya begini. Dan speknya standar. Mau mereknya apapun, mau Samsung, mau Asus, mau Redmi dan sebagainya, dia punya perangkat yang standar. Terus juga di Google ini, Android, dia nyediain alat untuk bikin aplikasinya. Alatnya ya, bukan aplikasinya, bukan. Alatnya disediain. Emang yang aplikasi standar-standarnya dia taruh di situ. Kalau kita beli handphone Android, udah ada kan ini standar-standar kan, yang bawaan handphone itu. Nah itu yang develop di Google. Tapi ada juga yang develop bukan Google juga ada di situ dimasukin sebagai standarnya. Nah, jadi siapapun nih, kita termasuk kita nih, itu bisa membuat aplikasi di Android. Nggak kayak Microsoft Windows, nggak kayak iOS, Apple. Untuk Android bisa nih. Nah contohnya ini saya tunjukin ya. Di sini ada tools namanya Android Studio. Android Studio. Android Studio ini alat untuk membuat aplikasi buat
Android. Nah, saya udah berhasil membuat satu aplikasi dengan menggunakan Android Studio ini. Namanya aplikasi Hello World. Pernah dengar nggak? Nah, Hello World itu aplikasi standar atau nama standar ya. Kalau kita belajar sesuatu, bikin apa, aplikasi atau apa, pasti itu pertama-tama yang dibuat Hello World gitu. Nah, ini aplikasinya. Waalaikumsalam. Lagi. Ada. Ini apa ya? Kursinya. Dulu di. Terus siapa lagi yang belum? Si ini ya? Si satu lagi siapa? Yang belum? Jahri. Ya, ada kursi. Satu lagi ya? Ini Jahri. Ambilin aja Jahri biar enggak itu. Taruh di sini. Datang apa dia? Datang insya Allah, jangan sebut jodoh dua. Itu aja. Giliran dia mau datang kamu curiga. Karena tinggal datang ya. Ya. Ambilin satu lagi lah biar enggak ulang kali. Itu ya. Sebenarnya prinsipnya aplikasi Android yang ada di handphone kita ini begitu semua kita buat. Buatnya pakai apa? Nah, salah satunya pakai ini Android Studio dengan bahasa pemrogramannya ini ininya adalah Java ya, Java bahasanya. Nah, saya nggak akan membahas ini sampai detail-detail itu, nggak, cuma mau ngasih tahu aja. Jadi tadi sebelum ada data bahwa handphone kita nih, kalau kita beli handphone Android ya, bukan iPhone atau Microsoft ya. Android itu bedanya sama yang lain, aplikasi yang ada di sini, yang bisa terinstall di sini, itu siapa aja bisa buat, siapa aja bisa bikin. Jadi kita bikin aplikasi, kita masukin ke sini, buat kita sendiri bisa. Sistem open source ya namanya. Sistem terbuka yang dibuat oleh Google, bedanya sama yang lain. Kalau yang lain itu harus mereka sendiri yang bikin aplikasi ini. Itulah yang membuat kemudian sekarang yang namanya coding itu booming di mana-mana. Pada belajar coding, kenapa? Kamu bisa. Kita bisa bikin macam-macam. Nah, kalau aplikasinya itu bagus banget, bisa terpakai sama banyak orang, diupload ke Play Store, nanti sama orang itu kan, diunduh kan, di-download, di-install di ininya. Itu mereka dapat uangnya dari situ. Terus juga dari iklan-iklan kan, kalau aplikasi gratisan biasanya muncul iklan terus, muncul iklan. Nah, setiap kali iklan tayang, si developernya itu dapat uang dari situ. Contohnya kalau aplikasi yang dalam negeri yang dibuat oleh kita itu ada aplikasi namanya pengingat sholat gitu ya. Terus aplikasi lokal-lokal udah banyak juga yang dibuat oleh developer lokal kita. Nah, apalagi kalau yang berbayar, misalnya aplikasi kasir, pernah nggak lihat di kasir di toko itu cuma pakai tab aja atau bahkan pakai handphone dia? Ya pakai QR code. Pakai QR code kadang-kadang. Terus mesin kasirnya kan, kalau mesin kasirnya zaman dulu kayak gini kan, di scan, ini gitu kan, mesin kasirnya. Nah, sekarang itu ada yang pakai handphone doang, pakai tab gitu. Itu nggak pakai harus gede gini lagi mesin kasirnya, itu pakai ininya. Tinggal bikin aplikasinya aja, itu semua udah ada perangkatnya. Kalau mau scan barcode, pakai ada kameranya bisa. Kalau mau di input manual juga bisa. Nanti disambungin ke printer yang kecil itu, dia bisa nge-print ininya, struknya. Nah, jadi si Android ini sudah memulai open source. Dia membuat siapapun bisa jadi developer, siapapun bisa membuat aplikasi di handphone, siapapun. Alatnya gratis. Alatnya gratis. Ini Android Studio bisa di-download sendiri, di-install. Terus kemudian caranya gimana? Si Google ini karena dia sangat mengharapkan semua masyarakat untuk bisa membangun aplikasi yang bagus. Jadi kan makin banyak aplikasi yang dibangun yang bermanfaat, maka platformnya dia, handphonenya dia makin laris kan dibandingkan Microsoft. Microsoft cuma gitu doang, ini bisa macam-macam nih. Padahal yang membuat macam-macam ini juga bukan si Google sendiri, tapi orang masyarakat umum. Karena diberi kesempatan gitu. Wah, akhirnya dibuat segala macam aplikasi itu. Jadi lebih kaya aplikasi. Jadi ujung-ujungnya dia bisa lebih laris daripada
handphone merek lain daripada handphone dengan platform lain. Dan ini juga yang buat itu bisa Samsung, bisa Asus, bisa macam-macam. Tapi standarnya sama, sudah sama sehingga ketika orang mau install aplikasi, dia bikin aplikasi di sini terus install di mana aja, itu bisa. Nah jadi itu ya, itu semuanya terbuka. Terus gimana dong kalau mau belajar? Nah kalau mau belajar, si Google itu menyediakan berbagai macam training-training yang gratis. Itu di YouTube itu bahkan itu lengkap banget. Contohnya yang saya bisa. Ini kayak gini, training ya, training. Ini Google yang menyediakan gitu. Android.com ini resmi, dia dari Android. Jadi for beginners untuk pemula ya. Ini Android Basic Compose. Android ini Basic Kotlin. Coba kita lihat. Start khusus. Ini pakai yang namanya Compose. Your first Android app. Kita pakai tadi coba ini yang Compose yang dari Android Studio. Nah ini. Tuh. Masuk. Pakai Nah ini kalau kita lihat di sini developer Android.com Studio, Android Studio di sini tersedia, udah bisa langsung download Android Studio-nya. Ya. Terus kemudian gimana caranya trainingnya? Di sini ada training-trainingnya. Nah, ini get started with Android Studio, mulai dengan Android Studio. Di sini get started with your first app. Nah, kalau kita klik di sini Hello World ya, namanya Hello World. Jadi kalau kita klik di sini, nah dia akan memberikan step by step. Start outline ini, basic call. Nanti dicontohin sama dia di Google, di YouTube itu gimana caranya membuat aplikasi di handphone sampai kalau teman-teman ingat di sini itu cara kita install aplikasi itu ada berapa cara? Ada dua ya. Yang pertama lewat Google Play Store. Yang kedua lewat apa? Google. Enggak. Kalau nggak lewat Play Store lewat apa? Pakai apa? Kalau menginstal aplikasi, browser terus dapat apa? Pakai apa? APK ya, APK. Nah, si Android Studio itu produknya itu terakhir adalah APK. APK itu kita masukin ke handphone kita, ya. Baru kita klik dia akan menginstall. Di handphone yang lama ada terinstall aplikasi yang saya buat di Android Studio itu udah saya install di handphone, tapi handphone yang lama. Nah kayak gini kan, misalnya ini My Pertamina nih. My Pertamina aplikasi ini kan yang bikin lokal orang Pertamina. My Pertamina, terus ini aplikasi lokal ya. Terus Peduli Lindungi juga bikin aplikasi pakai ini juga. Nah jadi teman-teman, ini pesan pertama yang mau saya sampaikan, bahwa untuk bisa kita membuat aplikasi di Android, HP Android, itu sumber dayanya tersedia secara gratis di websitenya Android.com. Jadi kalau mau belajar, mengulik dan sebagainya, ngikutin step by stepnya, itu bisa banget. Tapi kita bisa bikin satu aplikasi. Itu aplikasi Android. Nah sekarang kita pelan-pelan aja ya, tapi intinya arahnya saya ingin mengajak ke sana. Yang namanya coding itu, persyaratan yang harus dimiliki itu adalah selain ketertarikan, juga pantang menyerah. Itu kalau kita coding nanti akan menghadapi banyak, stuck nih, codingnya itu gimana? Kok munculnya begini, nggak sesuai dengan yang diharapkan.
itu akan banyak pada itu. Dan satu karakteristik yang harus dimiliki oleh teman-teman adalah tidak mudah menyerah, cari jalan keluar, cari itu. Nah, untungnya untuk coding itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita cari. Contoh nih misalnya, kita bagaimana caranya untuk membuat apa namanya ya? Nah ini, misalnya kita mentok dalam satu ini, kita tulis aja di prompt, enter, nanti dia akan menemukan nih how to compare area in JavaScript-nya. Kita klik ini semuanya udah ada di sini. Ini forum ini adalah forumnya dari developer seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Di permasalahan semuanya diposting di sini sama developer itu. Jadi permasalahan yang dihadapi itu hampir sudah sebagian besar ada semua di internet. Bahkan kadang-kadang kita cuma tinggal copy paste aja. Oh ini ternyata nih, oh solusinya begini. Oke, ini tinggal di copy, masukin ke coding yang punya kita. Jadi seperti itu. Untuk bisa kita menjadi seorang programmer, membuat aplikasi, itu sumber daya yang diperlukan semua tersedia di internet dan gratis. Yang penting kita mau ngulik, tidak mudah menyerah, dan satu sebetulnya yang perlu juga itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Sekarang kan udah canggih di Google Chrome sendiri itu udah bisa membuat apa namanya translate ya, translate itu bahasa Indonesia. Tapi belajarlah, teman-teman kan masih mudah-mudahan nih Inggris itu nggak susah. Ya kayak gini, build your first Android app. Ini ada yang artinya apa nih? Ada materi. Siapa namanya? Saya lupa. Aura. Najwa. Ayo coba. Iya. Membuat aplikasi pertama Android. Ya ini. To get start, untuk memulai, lakukan quick Kotlin. Maksudnya quick Kotlin itu adalah yang sederhana, simple, coding yang sederhana. Or dive deeper ini maksudnya lebih detail lagi, into ke training course. Nah, ini kursus. For an overview of key Android. Jadi untuk memulai, silakan lakukan masuk ke training mengenai dasar-dasar dari Android development. Nah, gimana caranya? Ini Kotlin-nya di sini, start Kotlin. Nah, kita start. Nah, sebelum mulai itu install dulu Android-nya. Ini step by step nih, langkah-langkahnya ditulis sama dia. Misalnya nomor 1 udah, nomor 2 apa yang mau dibuat. Nah, dibuatnya ternyata begini. Nah, watch the code now video. Okay, it's time to make an app. In this video, we'll create an Android app using a project template provided by Android Studio. In this part, we'll use Android Studio, which is powerful tool that professional developers use to make Android apps. We will do a walkthrough of Android Studio and show you some of the cool things that you can do with it. Note that Android Studio does updates, and sometimes the UI changes, so it's okay if your Android Studio looks a little different than what is shown on the new project window opens with a list of templates provided by Android Studio. In Android Studio, a project template is an Android project that provides a blueprint for a certain type of app. Jadi ini ngajarin bagaimana caranya membuat aplikasi sederhana di handphone dengan menggunakan Android Studio. Android Studio itu yang ini ya. Android Studio ini ya. Nah, terus di sini kan dia bilang nih, buka Android Studio. Nah, kita buka nih. Nah, kan seperti itu. Ini sama yang di YouTube tadi kan. Buka Android Studio.
habis itu apa dia bilang? Now let's create the structure of the project New project, click new project, and and the then files needed for Android Studio to build your system. Based on the template you choose, it provides starter code to get you going faster. There are templates for many types of devices. ini template ya. Kalau kita mau bikin aplikasi buat handphone dan tablet, ya pilih yang ini. Kalau mau bikin untuk wearable itu kayak jam tangan ya. Jam tangan itu yang ini. Kalau untuk Android TV, kita ada TV Android itu aplikasi ini. Jadi ini untuk otomotif satu lagi yang terinstall di mobil. Jadi kita mau bikin apa aja di gadget apa aja di sini bisa pakai Android Studio. And different types of apps. Click the phone and tablet tab. Nah, kita bikin Click the empty component. Nah, terus kemudian klik yang empty ini. Tuh, ini. File. New project ya. Tuh, yang tadi sama kan yang di video tadi kan? Sama kan? Ini font tablet terus empty. Ya, next kan. Jadi langkah-langkahnya itu di sama dia di akses banget, dibantu banget. Step by stepnya itu dikasih tahu setelah ini siapa sampai kita nanti bisa membuat first application itu, aplikasi pertama kita jadi gitu. Nanti kita bisa install sini, tinggalin ke handphone dan install dia jadi aja. Cuma yang tadi syaratnya apa? Bahasa Inggris ya. Karena saya belum menemukan di internet ini ada yang bahasa Indonesia. Kalau mereka mungkin bayar ya. Ada sih cuma berbayar. Tapi yang gratis semuanya bahasa Inggris. Jadi kuncinya teman-teman apa aja ya. Kalau mau mengeksplor itu satu pesan saya benar-benar pelajari bahasa Inggris. The template to select it as a template for your project. Click Next. The new project dialog opens. Configure your project as follows. Biasa namanya diganti jadi apa? The name of your project. For this, allow type greeting card. Leave the package name field as is. This is how your file will be organized in the file structure. In this case, the package will be com.example.greeting card. Leave the save location field as is. It contains the location of where your files related to your project are saved. Content is already selected in the language field. Language defines which programming language you want to use for your project. Select API 21 from the menu and then a minimum SDK field. Minimum SDK indicates the minimum version of Android that your app can run on. The Use Legacy Android.support libraries checkbox is already unchecked. Click Finish. As of Android Studio, a progress bar and message indicates whether Android Studio is still setting up your project. It may take a while to finish setting up since it's your first time, and you will see a progress indicator that may look like this. Wait until Android Studio sets up your project. You will know it's done when you see this message at the bottom. You may see a What's New page. This contains updates on new features in Android Studio. Close it for now. Click Split at the top right of Android Studio. This allows you to control which view you see. Click Code to view code only. Click Split to view both code and design. Click Design to view design. You should see these three areas. The project view shows the files and folders of your project. The code view is where you edit code. The design view is where you preview what your app looks like. In the design view, you will see a blank page with this text. It's built in a rush. It may take some time to load your first time, but when you're done, the preview shows a text box that says Hello Android. Now you will continue to explore Android Studio by getting more familiar with the file structure. In Android Studio, take a look at the Project tab. The Project tab shows the files and folders of your project. When you were setting up your project, the package name was com.example.greeting card. You can see that package right here in the Project tab. Nah ini aja ya, hanya perkenalan aja. Jadi itu tadi pesan pertama bahwa untuk bisa kita membuat aplikasi apapun di Android ini, itu belajarnya bisa gratisan. Syaratnya satu bahasa Inggris ya, yang satu bahasa Inggris, terus kemudian juga jangan mudah menyerah. Kalau udah sekali bisa, itu akan gampang banget deh.
Kayak naik sepeda. Naik sepeda ya. Naik sepeda itu kalau kita belum bisa coba ingat-ingat nggak kalau aku belum bisa naik sepeda. Beda ya. Tapi begitu udah sekali bisa kan kita nggak perlu mikir lagi ya. Atau bisa aja gitu. Kalau ditanya terus belum ngajarin orang gimana caranya? Iya pokoknya jalanin aja kan gitu. Kalau ditanya teorinya susah. Ini kaki harus sinkron sama badan enggak juga kan? Gimana sih caranya gitu? Kalau ngajarin itu susah kalau kita nerang. Tapi kalau udah dapat itu insya Allah itu akan gampang. Dan kalaupun ada masalah, itu banyak forum-forum di internet itu yang sudah membahas masalah seperti ini. Stack Overflow ini adalah komunitasnya para developer itu untuk mendiskusikan berbagai macam masalah yang muncul. Ya mungkin itu aja ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.